Five, four, three, two, one, close the door. Perkenalkan, saya Airi Zafira Rahma. Saya Citra Najwa Asyifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel podcast IPM SMP Muhammadiyah 9 Boarding School Tanggulangin. Anggun dalam akhlak, unggul dalam karya. Hari ini saya bersama teman saya Citra Najwa Asyifa akan membicarakan sesuatu yang luar biasa. Tapi jangan lupa like, comment, share, and subscribe jika Anda merasa bermanfaat untuk konten ini. Hai Sifa, apa Hai kabar? Airi, alhamdulillah baik. Gimana selama pandemi ini? Alhamdulillah sih, ya gitu-gitu aja konsepnya. Namanya kan di rumah aja gitu. Jadi ya udah kegiatannya ya cuma di rumah, daring, sekolah, dan lain-lain. Daringnya gimana ulangan kemarin? Alhamdulillah. Walaupun emang sulit nih pembelajaran ini, jarang ada yang masuk juga materi-materi, kadang juga lupa dan sebagainya. Lebih sering rebahan. Iya, lebih sering rebahan loh, bener. Iya. Karena ya di rumah lebih long time gitu, waktunya lebih luas dan kita jadi mager-mager gitu. Mau ngapain ya udah deh tidur aja gitu kan ya. Iya, dengar kemarin barusan menang lomba pidato. Ya, Ikut tahu sih. udah tahu dong. Ya dari mana? Banyak udah nyebar di mana-mana. Asik. Gimana persiapan lombanya sampai musuh-musuhnya? Sebenarnya itu persiapan lomba sih ya kayak kita biasa, karena kita kan di pondok ya, kita kan santri, itu kita kebiasaan yang namanya muhadharah. Muhadharah itu kan berpidato, jadi itu tuh malam ya, setiap Sabtu malam minggu gitu biasanya di pondok mah kita berpidato di depan banyak orang gitu. Jadi apa yang kita lakukan di pondok itu kita tanamkan itu di lomba itu. Nah makanya udah terbiasa. Karena apa? Karena emang dari pondok bawaannya emang gitu. Iya. Teksnya juga buat sendiri lah, biar lebih mudah menghafal. Kalau emang karya kita sendiri kan kita karang sendiri, kita buat sendiri, ya masa menghafal itu. Iya, keren. Ya. Gimana ini selaku kamu wakil ketua IPM menghidupkan IPM di era seperti ini? Pandemi banyak hambatan. Kalau dibilang banyak hambatan sih banyak banget ya, karena emang pandemi ini keterbatasan tatap muka, jadi apa-apa itu jadi serba virtual gitu ya. Dari segi kita lomba, acara itu kan yang harusnya kita lakukan secara bersama-sama, bareng-bareng, seru-seruan, jadi harus terhambat. Maka dari itu kita ya sebagai anggota organisasi atau ya pelajar gitu, kita harus berpikir kritis. Ini bagaimana sih kita sebagai pelajar harus menghidupkan sebuah organisasi agar kita bisa menghidupkan dan mengaktifkan gitu loh. Nah, maka dari itu kita berpikir, kita kumpulin ide nih, gimana sih caranya begini. Nah, akhirnya kita waktu itu pernah sih bikin lomba, kita puisi, karangan, dan lain sebagainya. Karena kan memang bisa dibuat sebagai virtual, nggak harus ketemu kan. Iya. Kayak gitu sih. Karena sih emang pandemi ini banyak sekali hambatan. Nah ya, Airi sendiri apa sih hambatan yang ada di rumah gitu? Lebih susah sih, kayak susah bagi waktu buat belajar, buat rebahan, itu lebih sering ke main HP. Iya, karena emang godaan itu banyak banget ya, berat gitu. Apalagi kita santri gitu ya, kita juga tiap hari hafalan dan lain sebagainya. Terus sebagai wakil ketua IPM ini, Ya, gimana sih perjalanan proses rintangan-rintangan sampai saat ini? kalau untuk proses dan rintangan sih mungkin banyak ya, karena emang ketika kita jadi seorang pemimpin itu nggak mudah, nggak seperti yang orang lihat. Wow, dia jadi pemimpin gitu kan ya. Tapi dalam segi itu sendiri, kita sebagai seorang pemimpin juga memiliki proses. Karena kita juga berusaha, dan bagaimana caranya kita
jadi seseorang pemimpin itu yang tegas gak harus marah-marah sih. Iya. Ya pokoknya kita harus menjalankan misi dan visi kita, karena visi dan misi dibuat itu untuk dijalankan. Apalagi kita menggerakkan satu organisasi, kita harus sama-sama, gak bisa mencar. Contohnya kamu sama aku, kita sama-sama jalur tapi beda, itu kan udah beda konsepnya. Ya, dan juga sebagai seorang pemimpin itu harus bisa mengajak para anggota-anggotanya untuk menuju lebih baik lagi. Karena emang ya tugas seorang pemimpin mengingatkan dan mengarahkan, karena pemimpin itu adalah sebuah contoh. Seperti itu. Organisasi itu harus bersatu. Iya, Nggak bisa ukhuwah. pisah-pisah. Harus Iya. Kita juga kan generasi milenial nih, ya, zaman now. ya dong. Kita bisa nggak sih menjadi sosok pemimpin besar kayak Haidar Nasir gitu-gitu, kayak pemimpin Muhammadiyah sekarang? Insya Allah bisa. Kalau kita emang berniatan, ada usaha, diiringi dengan doa, insya Allah pasti bisa. Karena apa? Karena memang pemimpin-pemimpin yang terdahulu itu dulunya juga seperti kita, sebagai pelajar bersekolah, mereka berbagi ilmu dan juga mengasah semuanya. Mereka juga dulu sama seperti kita. Jadi gak salah dong kalau suatu saat nanti kita bisa jadi kader ketika Allah berkehendak. Amin. Jadi penerus bangsa dan penerus Muhammadiyah. Amin. Memang kita harus butuh usaha lebih keras dan doa, ikhtiar dan tawakal. Ya, dan bermanfaat buat orang lain juga. Karena sebaik-baik manusia kan yang bermanfaat bagi sekitarnya. Iya. Kadang di IPM itu ada nggak sih yang bandel-bandel gitu? Apa kayak gimana gitu? Banyak mah yang melanggar peraturan. Nah, dari segi itu kita bisa menekankan bagaimana apa sih peraturan-peraturan yang harus kita terapkan sehingga si A, si B, si C itu tidak melanggar. Tuh. Nah, makanya dibentuk suatu bidang keamanan yang untuk mengurusi anak-anak yang bandel itu tadi, biar gimana sih caranya dia biar gak bandel lagi, gimana sih? Bukannya kita memberi hukuman bukan karena kita jahat, tapi kita mau dia berubah jadi yang lebih baik. Seperti itu. Terus menurut pandangan kamu, pemimpin di era milenial ini seperti apa sih? Pemimpin di era milenial ya, berarti pemimpin di zaman sekarang kan? Ya jadi menurut saya itu pemimpin di zaman sekarang itu jauh ada suka dukanya sih sebenarnya. Kalau sukanya sih ya alhamdulillah, kerja kita nggak terlalu keras karena kita meneruskan dari kepemimpinan yang sebelumnya. Nah kalau dukanya ya sekarang kan pengaruh globalisasi tuh parah banget kan ya. Banyak orang-orang di sana yang ikut-ikutan ajaran gini, banyak yang keluar Islam dan mungkin banyak yang tengah akan agama-agama gitu. Mungkin terpengaruh oleh dunia luar. Ya, terpengaruh oleh sosial media, terpengaruh oleh tren sampai ya seperti itulah. Juga sih miris gitu lihat pemuda-pemudi zaman sekarang yang nakal, yang berada di jalan-jalan itu seperti itu. Ya, itu kan melenceng dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan Muhammadiyah sendiri, kita gimana caranya agar pemuda-pemudi itu berada di organisasi, bukan di luar sana seperti itu. Kita harus mengaktifkan organisasi kita. Nah, seperti itulah. Untuk sampai saat ini, kamu mungkin ada motivasi sebelumnya hingga kamu sampai saat ini. Nah, apa itu? Ya sih, sebenarnya sedikit cerita ya. Kan kisah aku pernah dengar sih waktu SD, kisah tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Ya kan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu seorang pemimpin ya. Dia ya seorang pemimpin lah. Dia itu berada di daerahnya. Sementara banyak sih Islam, orang mereka itu Islam masyarakatnya, tapi mengakunya itu mereka itu Muslim. Ya istilahnya gitulah, Islam Muslim, dan beliau itu menyembah berhala.
menyeleweng gitu Iya, ya. masyarakatnya itu, dan sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan itu meluruskan mereka dan menegakkan pada mereka bahwasanya itu tuh salah, ajaran Islam yang sebenarnya tuh bukan seperti itu. Islam itu tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung, apalagi menaruh apa itu. Itu tuh sungguh sangat miris pada waktu itu. Nah, hebatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan bisa membawa semua masyarakatnya untuk kembali ke jalan Islam yang sebenar-benarnya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Keren banget sih, parah ya. Sampai saat itu. Ya, hingga dari perjuangan beliau saat itu hingga kita bisa merasakan enaknya sekarang gitu. Kita jadi tahu mana kebenaran Islam yang sebenar-benarnya dan mana yang salah gitu kan. Sekian dari kami podcast hari ini yang membicarakan tentang pemimpin di era milenial. Ingat kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah saat ini akan berbeda dengan Muhammadiyah yang akan datang. Maka teruslah menuntut ilmu, bersekolah, jadilah guru, jadilah insinyur, jadilah pemimpin, dan kembalilah kepada Muhammadiyah. Ikan hiu makan cokotai. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.